Beliau bernama Miss Iswandini Agustin, sarjana kesehatan masyarakat, magister pendidikan. Beliau ini merupakan salah satu dosen di kampus Universitas Pancasakti Bekasi yang mengajar mata kuliah Sentence Building di semester 2 prodi Pendidikan Bahasa Inggris kelas reguler malam. Beliau mengatakan bahwa education is the ability to listen to almost anything without losing your temper or your self-confidence. Yang artinya, pendidikan adalah kemampuan untuk mendengarkan hampir semua hal tanpa kehilangan kesabaran ataupun kepercayaan Anda. Selanjutnya adalah background pendidikannya. Miss Iswandini ini merupakan lulusan dari Fakultas Kesehatan Masyarakat atau FKM di Universitas Indonesia atau yang biasa kita kenal dengan UI untuk jenjang sarjana atau S1. Nah, selain itu beliau juga merupakan lulusan pendidikan bahasa Inggris di Universitas Indraprasta atau Unindra untuk jenjang magister atau S2. Selanjutnya adalah alasan mengapa saya memilih beliau sebagai dosen favorit saya. Mengapa? Pada awalnya saat pertama kali beliau memasuki kelas atau mengajar kami di semester ini, saya mengira bahwa beliau merupakan sosok yang serius, tegas, dan tidak bisa diajak bercanda, dan di mata kuliahnya akan terasa monoton dan tegang. Namun ternyata dugaan saya salah, karena seiring berjalannya waktu, saya sangat mengagumi, saya sangat menyukai dengan cara beliau mengajar yang langsung to the point atau ke inti dari pelajaran tersebut, dan juga menerangkan materi dengan jelas, singkat namun jelas, dan juga terperinci sehingga memudahkan mahasiswa lebih mengerti atau memahami maksud dari yang disampaikan oleh Miss Iswandini. Seperti yang saya katakan tadi, cara beliau menyampaikan atau menjelaskan materi dengan perlahan namun pasti, sehingga lebih detail dan juga jelas. Beliau juga mengulang materi dengan mengajukan pertanyaan dan membenarkan setiap jawaban mahasiswa yang menjawab pertanyaannya dengan salah, dengan menerangkannya kembali, sehingga kita dapat belajar kembali di mana belajar atau kita dapat mengerti di mana letak kesalahan kita di jawaban kita itu, sehingga kita lebih mengerti dan lebih teliti. Seperti saat kita membahas materi mengenai mendeskripsikan sebuah gambar, beliau menerangkan bagaimana sih cara membuat paragraf yang baik dan benar, memulai kalimat dengan apa, diakhiri dengan apa, menggunakan sentence apa, letak kesalahan kecil itu seperti apa, kita seharusnya melakukan apa. Beliau ini menerangkan, menjelaskannya secara detail dan benar-benar teliti, sehingga kita dapat melakukan atau dapat mengerti bagaimana
cara membuat deskripsi dengan baik, benar, dan juga terstruktur. Dan beliau juga akan bertanya apakah penjelasan atau kata-kata yang digunakannya itu kurang dipahami mahasiswa atau tidak. Dan itu juga berdampak pada kami untuk mengerti atau dapat memahami secara keseluruhan materi yang beliau sampaikan. Beliau ini menyesuaikan bahasa yang digunakannya agar lebih mudah kita pahami dan juga apa yang beliau sampaikan dapat tersampaikan ke kami semua. Seperti contohnya saat mengartikan suatu kata bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, beliau lebih menggunakan atau lebih mengartikan ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa yang biasa kita gunakan sehari-hari, sehingga lebih masuk atau lebih mudah dipahami oleh mahasiswa karena apa yang dia artikan itu bahasa yang kita terapkan sehari-hari. Seperti yang kita lihat dalam cara mengajar beliau yang langsung to the point, tidak berarti membuat kelas kita menjadi terlihat tegang ataupun monoton, karena beliau juga menambahkan candaan-candaan kecil sehingga menjadikan kelas kita itu tidak terlalu tegang dan juga monoton. Jadi relax, membuat kita relax dan juga lebih santai dalam belajar, dan juga itu juga berpengaruh kepada kita sehingga kita tidak terlalu bosan dan mengantuk saat kelas dimulai. Meskipun beliau menambahkan candaan-candaan kecil, tetapi beliau juga menempatkannya dengan tepat. Bagaimana beliau harus mengajar, menerangkan materi, berinteraksi dengan mahasiswa, itu semua terstruktur dan tidak selama mata pelajaran kita itu diisi dengan candaan semua, tetapi beliau menempatkannya di waktu yang tepat sehingga kita lebih rileks, santai dalam menerima pelajarannya dan juga tidak cepat bosan. Oke, dari semua alasan yang membuat saya menyukai Miss Iswandini atau menjadikan beliau sebagai dosen favorit saya, mungkin saya juga dapat belajar dari beliau mengenai metode-metode yang menurut saya dapat saya terapkan untuk kedepannya apabila saya akan mengajar, terutama dalam metode yang dengan menambahkan candaan kecil, mengajukan pertanyaan dan jawaban tapi tidak terkesan memaksa, dan kita dapat berdiskusi melalui itu dan memberikan mereka pendapat, kebebasan berpendapat, dan juga cara mengajar beliau yang langsung to the point atau langsung pada inti topik yang akan kita bahas. Menurut saya itu sangat efektif karena kita tidak membuang waktu untuk sesuatu yang menurut saya tidak perlu, sehingga waktu itu tidak terbuang secara cuma-cuma, sehingga materi pembahasan kita lebih maksimal dan juga optimal. Selain itu juga I like her because
She is so kind and understanding, of course. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.